Pemirsa, tragedi atau insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 2 Juli 2025 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan juga keluarga. Namun di balik peristiwa ini masih menjadi pertanyaan besar, kira-kira apa saja hak-hak hukum yang dimiliki oleh para korban dan sejauh mana tanggung jawab dari pihak operator kapal dan juga negara, bahkan juga dari pihak asuransi. Untuk membahasnya sudah bersama kami kali ini Profesor Dr. Haji Sundarno Edi Wibowo SHM HUM, pakar hukum yang sudah berada di studio Jawa Positif. Halo, selamat siang Pak Bowo. Selamat siang Mas Khalid. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Bowo, di tengah-tengah kesibukannya sudah hadir bersama kami kali ini. Jadi gini Pak, beberapa waktu lalu kan kita tahu terjadi insiden kecelakaan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ini beberapa dari pihak keluarga ini masih bertanya-tanya apakah apa saja hak-hak hukum yang mereka miliki dan apakah mereka ini juga bisa menuntut pihak operator kapal, seperti apa Pak? Oh ya, memang di dalam ini kita harus tentang regulasi dulu, aturan normatifnya. Memang dalam Undang-Undang 17 tahun 2008 itu, jadi sebetulnya ini hal ikhwal tentang masalah informasi, gitu, tentang keadaan laut. Ini masalah pelayaran sih, Undang-Undang tentang pelayaran. Dia tahu, dia memahami penumpang itu tentang informasi, bayar enggak ini layar atau tidak, cuacanya enggak. Ini seharusnya itu memang BMKG itu. Nah, BMKG juga yang BMKG kan pemerintah nih, ada operatornya, kemudian ada asuransinya. Baik. Ini bisa. Nah, digugat baik secara pidana dan perdata. Kalau pidananya, ini ada satu kelalaian. Nah, kelalaian yang ditimbulkan dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mengerti tentang cuaca ini bahaya sekali. Dan apakah mesinnya ada kebocoran, semua ini harus memang safety benar. Nah, kemudian sama itu BMKG ini harus tahu informasi, memang harus informasi disampaikan. Ini jangan belayar karena cuacanya demikian, ini jangan. Kenapa? Karena gelombangnya besar ya. Itu sebetulnya apalagi di Selat Bali kan dekat Nistunya. Tapi selama ini tidak pernah memberikan informasi, transparansi dan yang benar, maka ini dipandang ada satu kelalaian. Nah, saya melihat yang bisa menggugat adalah ahli waris dari korban, karena yang meninggal ya, atau kecelakaan. Ini ahli warisnya. Baik. Ya, ada orangnya kalau masih kecelakaan bisa. Nah, ini sebetulnya ada undang-undang perdataan juga. Nah, 19 ya. Kalau 365 itu ada perbuatan hukum. Ini 1967 tentang hubungannya tanggung renteng, ya kan? 1367 itu 1367 ya. Baik. Itu tanggung renteng. Kalau 1365 perbuatan menghukum. Lah, tanggung rentengnya itu pada siapa? Tanggung rentengnya itu pada satu pemerintah, pada operatornya, pada asuransi. Ini bisa, harus diberikan lah. Kenapa? Karena ahli warisnya kalau meninggal diberikan, jangan sampai nggak diberikan. Nah, ini memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pelayaran. Maka dia harus menerima santunan, menerima korban, daripada nanti akan digugat baik tanggung renteng maupun tanggung gugat dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa? Bisa saja ini menyangkut pidananya, bisa saja. Baik. Nah, pidananya apa? Maintenance-nya, khususnya yang perusahaannya, ya kan? Ini bisa terjadi, maintenance tentang kapal ini bisa. Kenapa? Dianggap tentang turut sertanya di dalam satu kelalaian. Kalau tanggung rentengnya adalah tentang perdataan tadi, harus diberikanlah baik asuransi, baik yang punya kapalnya itu, baik BMKG-nya itu harus memberikan satu pemerintah ya santunan pada keluarga korban. Jadi jangan sampai nanti ada gejolak yang menjadi berbahaya sekali bagi nanti yang lainnya ketika ada satu pelayaran yang akan ke
Selat Bali. Oke, baik Pak Bowo, ini seperti yang kita ketahui memang hingga saat ini proses pencarian ini masih dilakukan dan kabarnya nanti akan dilanjutkan hingga hari Senin Pak Bowo, karena mungkin kabarnya hari Jumat kemarin masih ada mayat yang ditemukan begitu Pak Bowo. Kalau berbicara mengenai kelalaian begini begitu Pak Bowo, ternyata setelah diidentifikasi lebih lanjut ternyata ditemukan ada kelalaian. Kira-kira apa sanksi yang akan didapatkan oleh pihak pengelola kapal itu sendiri? Oh, bisa saja terjadi, itu kena pidana. Nanti kelalaian ditimbulkan kenapa? Apa ada mesin atau memang udah lama, ada afkir, nggak pernah dicek tentang masalah hubungan dengan kapal. Nah, kapal-kapal ini seharusnya memang penting sekali ya, khususnya pada pelayan ya. Itu kalau di angkutan sungai dan laut ini SDP itu harus benar-benar memperhatikan SDP itu. Jangan sampai nggak diperhatikan ketika kapal belayar, sebenarnya antar pulau satu dan pulau yang lain, itu harus dicek sekali apakah itu layak enggak untuk digunakan belayar. Kalau enggak layak mati, bagaimana nantinya? Ini harus tanggung jawab. Kenapa? Pengecekan ini apakah ada hubungannya dengan kalau mesin khususnya masalah yang berhubungan dengan mobil kan 6 bulan sekali. Nah kalau kapal ini memang harus dicek, jangan sampai kalau ngedok itu benar-benar, jangan sampai nanti mengakibatkan sesuatu yang musibah yang ada hubungannya dengan sekarang ini, ya toh? Ya baik. Ini berbicara mengenai santunan sendiri. Ini yang diterima oleh para korban. Karena kita tahu korban ini ada yang masih selamat, ada juga yang meninggal. Apakah nominal santunannya ini sama atau ada aturan khusus terkait santunan ini, Pak Bowo? Oh iya, ada aturannya. Kalau yang meninggal itu yang paling ya agak besar. Kalau yang hidup itu lain. Jadi ada perbandingannya memang. Nah, kalau 100 dibanding berapa itu memang harus menerima. Nah, siapa sih kalau orang itu kecelakaan seperti ini kan begitu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan apakah santunannya sudah diberikan atau belum? Nah, ini kan masih dalam pencarian, kurang 18 nih. Nah, masih dicari-cari. Memang ini adalah memang tanggung jawab pemerintah juga. Nah, sampai sekarang kok nggak ketemu. Jadi nanti jangan sampai nanti keluarganya menanti harapannya itu nggak sampai nggak ketemu keluarganya. Kenapa? Dia kepingin tahu di mana hidup, di mana tempatnya dia akan memakamkan supaya tahu itu agak biar keluarganya juga nantinya jangan sampai mengambilkan dengan pikiran-pikiran yang menanti-nanti tanpa batas waktu seperti itu. Ya, baik Pak Bowo, ini kalau kita tahu memang ada beberapa korban yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian begitu Pak Bowo. Dalam proses pemberian santunan ataupun ganti rugi ini, mungkin ini harus melewati beberapa verifikasi data dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan para korban yang masih belum ditemukan? Artinya dari pihak pemberi santunan ini juga akan mempertanyakan ini kira-kira benar apa enggak informasi kalau orang ini meninggal ternyata belum ditemukan. Nah, ini bagaimana Pak Bowo ini? Nah, ini kelalaian dari pihak-pihak yang menikmati tentang masalah yang berhubungan jasa, masalah pembayaran karcis, pembayarnya. Jadi tidak ada verifikasi tentang siapa saja yang naik, itu nggak ada. Lah itu nanti orang itu akun-akun juga. Lebih baik kita itu memang kalau sudah tahu sudah meninggal A, B, C, D, E, F, G itu segera diberikan santunan lah, khususnya ahli warisnya. Tapi dengan catatan kalau memang ahli waris itu memang benar-benar harus menunjukkan bahwa ini ahli warisnya, keterangan dari desa atau penetapan waris. Kalau yang beragama di luar muslim atau Tionghoa itu pakai SKW, surat keterangan waris, seperti itu. Itu sebagai satu persyaratannya untuk menerima tentang santunan. Itu yang besar mengasuransinya itu. Yaitu ada pembayaran mengasuransi. Kemudian sama itu pemerintah juga memberikan santunan. Nah, kemudian pemilik kapal harus memberikan santunan. Jangan sampai nantinya nanti ada presiden terburuk. Nah, kalau presiden buruk baru ternyata jaminan itu tidak ada bagi korban dan
kecelakaan. Baik, artinya walaupun dari pihak keluarga sendiri yang mungkin keluarganya hingga saat ini masih belum ditemukan, ini pasti dijamin dapat santunan begitu Pak Bowo? Oh iya, kalau itu memang benar-benar ada ya salah satunya adalah dia menunjukkan orang hilang. Baik. Nah ini penting, orang hilang di mana? Nah itu melalui satu proses di kepolisian. Nah tunjukkan bahwa sampai sekarang nggak kita mau bahwa memang keluarganya hilang. Itu yang ditunjukkan. Memang benar-benar itu pun di BAP. Jadi nggak bisa hanya balik tangan saja, tapi memang harus itu ditunjukkan pada pemerintah maupun asuransi maupun ada operator atau pemilik kapal tadi. Oke, baik. Cukup menarik sekali Pak Bowo. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi mengenai hak-hak para korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam beberapa waktu lalu usai jeda. Tetaplah bersama kami di Update Siang. Anda masih bersama kami di Update Siang pemirsa, dan kali ini saya masih bersama dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM HUM atau Pak Bowo, membahas mengenai hak para korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam beberapa waktu lalu di Selat Bali. Baik Pak Bowo, ini kalau kita berbicara mengenai asuransi ataupun hak-hak para korban itu sendiri, ini bagaimana prosedur hukum bagi keluarga korban ini Pak untuk menuntut asuransi atau santunan? Mungkin masih banyak keluarga korban yang masih belum mengetahui skemanya seperti apa. Ya, ini sementara yang diketahui ya, identifikasi sudah jelas. Ini perlu adanya ahli warisnya. Memang harus ada selalu prosedur yang harus dilalui, keterangan waris atau SKW dan lainnya ya, didukung dengan surat-surat yang lain. Contohnya ada KK ya toh, kartu keluarga. Baik. Atau kartu surat nikah kalau ada istrinya kan itu semua didukung. Sehingga kemudian ada surat kematian, itu harus didukung dengan seperti itu, baru bisa meminta tentang haknya sebagai ahli waris. Supaya apa? Supaya nantinya jangan sampai nanti baik asuransi, baik pemilik kapal, baik pemerintah, yaitu tentang masalah sebetulnya BMKG itu harus tanggung jawab juga, dikarenakan ketika informasinya nggak valid, sehingga sebetulnya ketika ini bahaya, itu kan cuaca tahu kan, seharusnya itu harus tahu. Nah itu nanti bisa tanggung renteng. Baik. Jangan sampai seperti itu. Dan ini yang menjadi persoalan ya, kalau ada orang nggak punya karcis bagaimana? Ini yang tetap mendapatkan sesuatu, dikarenakan sama-sama menaiki kapal kan. Baik. Hak asasi tentang manusia kan, itu dia pedagang lah, dia itu ada orang yang numpang lah, itu mesti satu kapal. Berarti apa? Berarti orang ini adalah mungkin saja tidak diidentifikasi apakah dia itu memang suatu pekerjaan dari kapal, apa memang selaku buruh atau tukang dan sebagainya, kan harus diidentifikasi. Baik, artinya jika ada penumpang yang tidak memiliki tiket di situ atau manifest resmi, itu tetap mendapatkan hak yang sama. Tetap. Kenapa? Karena tiket itu ketika tenggelam gak bisa diidentifikasi. Tiket ini, ya kan itu aja. Karcis bayar, kan hanya itu aja. Gak ada satu tentang verifikasi. Nah, terkecuali kalau ada verifikasi sebelum jauh-jauh, dia sudah memesan karcis mau menyeberang, nyebrang ya, itu baru. Ini belum apa, tadi agak susah untuk mengidentifikasi, memverifikasi tentang masalah yang berhubungan dengan masalah apakah dia bayar karcis atau tidak. Yang penting adalah dia itu korban kena tenggelam. Baik Pak Bowo, terkait dengan santunan itu sendiri, mungkin dari pihak asuransi Jasara Harja ataupun dari pihak kapal sendiri, ini apakah memang sudah diatur nominal khusus bagi para korban tenggelam ini, berapa nominalnya bagi yang meninggal ataupun bagi yang selamat dari
pihak pengelola kapal sendiri apakah ngasih santunan bisa sesuka-suka atau memang ada aturannya Pak Bowo? Oh, sudah ada aturannya itu. Asuransi juga ada aturannya. Berapa kali berapa, asuransinya ada berapa. Nah, khususnya kapal ini asuransi siapa, penumpang siapa, kan itu kena seperti itu. Di samping asuransi juga sebetulnya pemerintah juga memberikan khususnya masalah yang berhubungan dengan adanya satu yang menerima tentang hubungannya dengan apa ya, pembayaran. Nah, katakanlah ini karcis ini katakan sekian, masuk ke pemerintah berapa pajak sekian dan berapa sekian, kan itu harus diurut. Baik. Jangan sampai nantinya itu hanyalah tanggung jawab pada asuransi. Seharusnya juga pemerintah juga apakah itu pembagiannya pemerintah daerah punya atau pusat atau bagaimana. Tapi yang jelas tanggung jawab kan bisa memaksimalkan lah. Meskipun nggak diatur di dalam salah satu aturannya, tapi kalau nampaknya atau kelihatannya ini nanti saling saling lepas tanggung jawab, jangan sampai seperti itu. Jadi sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan satu santunan dikarenakan ini korban. Supaya apa? Supaya nantinya menyenangkan kepada keluarganya. Ini untuk satu ketika kalau meninggal untuk apa? Untuk pemakaman, untuk kenduran dan sebagainya, itu urusan keluarga. Tapi yang jelas harus tanggung renteng lah pembayarannya. Baik Pak Bowo, misalnya nih ya dalam kasus ini begitu ada dari pihak keluarga korban sendiri, walaupun sudah diberi santunan dari pihak operator kapal, tapi mereka masih tetap ingin menuntut karena adanya kelalaian tadi. Apakah ini bisa Pak Bowo? Oh, bisa. Dikarenakan ada dua ya, undang-undang tentang pelayaran yang disampaikan 17/2008 itu ada dua, bisa gugat secara pidana maupun perdata. Jadi supaya nantinya apa? Supaya tidak akan terulang kembali seperti ini ya. Nah, itu penting itu. Bisa saja memang itu disiapkan tentang masalah yang berhubungan dengan baik gugatan perdata maupun pidana. Oke, baik, artinya walaupun sudah memberikan santunan kepada para keluarga korban, apabila ada yang ingin masih mengusut tuntas apakah ada kelalaian dari pihak operator kapal ini, artinya masih bisa dituntut oleh para korban itu sendiri, begitu Pak Bowo? Nah, ini tinggal aja penyelidikannya bagaimana. Apakah ini karena kapal ini kelalaian ketika mesinnya ada hal-hal yang kiranya mesinnya ada kemacetan, sudah diketahui dulu. Jangan sampai ketika mesin atau khususnya masalah yang lainnya ada kebocoran, ini dicek dulu. Nah, pada ngedoknya itu jangan sampai nggak dicek. Kalau nggak dicek, ya ini terjadi. Akhirnya di tengah gelombang laut, akhirnya ada kebocoran, mesin mati. Akhirnya apa? Tidak gerak. Akhirnya apa? Tenggelam. Nah, inilah tugasnya dari masalah yang berhubungan dengan operator kapal tadi. Baik, dan ini juga berlaku bagi yang memberikan izin nyebrang. ASDP ya. Itu yang memberikan nyebrang itu adalah sebetulnya juga berhubungan laut, juga harus dia tanggung jawab lah. Kenapa? Persoalan ini adalah korban manusia, korban nyawa. Itu harus diprioritaskan lah. Khususnya masalah tentang masalah yang berhubungan dengan salah satu korban ini, yaitu santunannya. Ya, baik Pak Bowo, ini yang kita tahu memang hingga saat ini proses pencarian korban ini masih berlanjut dan akan diteruskan informasinya sampai hari Senin nanti Artinya dari tanggal 2 Juli kemarin ini sudah sekitar 10 harian korban masih belum ada yang ditemukan. Nah, ini apakah para keluarga korban yang mungkin masih menunggu atau standby di daerah artinya menunggu korban hingga ditemukan begitu, apakah mereka juga akan mendapat kompensasi dari pihak terkait, Pak Bowo? Oh ya, jelas. Kan dari konsumsi dan sebagainya. Nunggu dia kan nunggu tanpa satu kepastian. Nah, ini seharusnya dikasih lah kompensasi masalah tentang dia itu penginapannya, untuk penungguannya, konsumsi harus dikasih lah. Kenapa? Jangan sampai nanti korban ini menunggu keleleran kan? Nggak manusiawi berarti pemerintah ini. Nah, itu harus diberikan lah. Yang mempunyai
tanggung jawab untuk memberikan kompensasi itu sendiri dari pihak kapalnya atau dari pemerintah? Nah, kapal juga, pemerintah juga saling tanggung rentengnya itu seperti itu. Oke. Jadi harus memang jangan sampai saling hanya ini. Kalau bisa ya ini memang sesuatu yang kecelakaan memang nggak diduga toh. Tapi apakah kan belum tahu ya tentang pendidikannya ini memang ada kelalaian enggak? Tapi dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa ngomong ada kelalaian tidak. Tapi ini kalau ada kelalaian ini nanti ada lain apa? Bisa diajukan ke pidana. Nah, khususnya masalah maintenance dan lain-lainnya ini. Kalau nakodanya meninggal, siapa yang tanggung jawab? Ya otomatis dari maintenance nanti bisa diperiksa juga. Diminta keterangan kan gitu. Nah, salah satunya sekarang ini banyak yang nunggu, masih kurang 18 orang yang belum diketemukan. Nah, ini kan masih keluarganya yang nunggu. Nah, dengan menunggu ini perlu adalah satu, yaitu berhubungan dengan tadi ya. Kompensasi nunggu tadi. Untuk nunggu ya konsumsi atau penginapan ini harus. Kenapa? Sampai sekarang berapa hari ini belum ketemu ini. Ini menjadi salah satu tidak ada kepastian. Mudah-mudahan nanti ketemu semua lah. Insya Allah lah ketemu semua kan enak. Jadi tidak nunggu-nunggu terlalu lama juga. Kasihan juga keluarganya kalau nunggu terlalu lama. Soalnya ini keluarga korban juga. Ya, baik. Tapi menurut pandangan Pak Bowo sendiri secara umum dari beberapa kejadian yang mungkin sebelum-sebelumnya ini juga terjadi. Dulu sempat ada KRI Nanggala kalau nggak salah Pak Bowo. Ini proses pemberian asuransi atau dalam hal ini kita berbicara mengenai hak-hak para korban itu sendiri. Sejauh ini Pak Bowo memandangnya seperti apa Pak? Kalau dulu alhamdulillah selesai. Kalau selesai nggak ada komplain berarti kan puas keluarganya. Tapi kalau komplain berarti nggak puas. Maka saya berharap baik pemerintah atau asuransi atau operatornya atau pemilik kapalnya supaya itu memang korban tidak komplain, jadi dia menerima dengan satu keikhlasan. Itu penting. Ya. Kenapa? Karena di dalam hal ini ada rasa keadilannya, ada kepastiannya, ada ya toh. Itu ada, biar ada satu kepastian dan memang ini adalah merupakan satu tanggung jawab dari pemerintah yang mengkoordinasi tentang masalah yang berhubungan dengan adanya kecelakaan di pelayaran ini. Ya, baik, ya kita juga berharap para korban, keluarganya ini juga tabah atas insiden ini begitu ya Pak, dan mereka juga segera mendapatkan hak-haknya begitu ya Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Prof Bowo ya, Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum sudah hadir bersama kami di Jawa Post TV. Terima kasih atas kesempatan waktunya.